Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Subika Sigar. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi tips ya, berbagi tips tentang cara menanam alpukat di lahan perkebunan. Jadi ini lahan kita yang kedua yang dicampur dengan tanaman kopi. Jadi di sini kita akan di sela-sela kopi akan kita tanami alpukat dengan jarak 7x7 ya teman-teman. Nah oke lah, jadi pertama-tama bagaimana cara kita menanam agar pertumbuhan alpukat kita cepat besar dan cepat berbuah. Hal yang pertama kita lakukan adalah pembuatan lubang. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi lubang ini ukuran 50x50 dan kedalaman 50. Setelah itu kita aduk dengan, kita kasih puradan, kita kasih kapur dolomit, dan kita kasih pupuk kompos. Setelah kita aduk merata, nah kita benamkan lagi ya kawan-kawan semua ya di lubangnya. Terus kita tunggu perkembangannya sekitar setengah bulan atau 1 bulan, baru kita tanam. Nah setelah 1 bulan kita harus memilih bibit yang sehat ya teman-teman. Dimana bibit yang sehat itu terlihat dari pertama dari terubusnya yang selalu menggunakan terubus ya teman-teman, dan batangnya yang segar, hijau, yang kekar, yang super ya teman-teman ya. Nah ini salah satu faktor menunjang keberhasilan kita dalam berbudidaya alpukat. Nah begini ya teman-teman. Nah di sini kita menanam alpukat segar ya teman-teman. Ini ketinggian bibit sekitar 80 cm up. Ini sengaja ini belum kita benamkan, belum kita tanam seutuhnya, karena ini untuk menginspirasi kawan-kawan semua ya. Jadi ini kenapa kita tidak dalam menanamnya, karena kita mengimbangin akar ya, akar serabut tanaman bibit alpukat kita. Jadi hanya sejajar dengan tanah ya. Jadi begini cara kami menanam, dan telah kami buktikan di kebun yang satunya ya. Memang pertumbuhannya sangat cepat. Jadi memang ada salah satu faktor kenapa. Jadi di sini kan bibit kita ini apapun tanamannya, yang mencari makan itu adalah akar serabut ya. Akar serabut itu di bagian tanah topsoil ya, di bagian tanah bagian atas itu tanah topsoil yang memiliki nutrisi yang unsur hara yang bagus ya. Jadi kita sejajarkan dengan ini lubang tadi udah siap kita tanami bibit. Kita buat ukuran lubang ke bibit dan usahakan pangkal batangnya ini sejajar dengan tanah, sejajar dengan permukaan tanah ya. Jadi ini kita akan buat suatu gundukan seperti ini ya kan teman-teman ya. Ini manual karena alat-alatnya lupa dibawa tadi. Usahakan kita buat gundukan ini untuk mencegah tanaman kita ini tergenang oleh air ya. Jadi usahakan ada sistem drainasenya. Begini teman. Di tanah yang
Yang bagian bawah ini tidak kita gunakan ya teman-teman, karena tanah yang bagian bawah ini dia kurang memiliki unsur hara ya, jadi ibarat kata kurang subur lah. Jadi yang kita gunakan ini tanah bagian lapisan atas ya teman-teman ya, jadi atas yang seperti ini. Nah ini kita cangkoli, kita geser ke tanaman kita. Nah, seperti ini Pak ya, jadi dia agak gundukan, jadi air nanti dia ketika hujan air akan cepat terserap ya, cepat hilang gitu. Jadi air hujan itu cepat mengalir ke bawah sehingga tidak menggenangi tanaman kita. Nah, jadi awal berbudidaya adalah teman-teman pemilihan bibit yang baik ya. Bibit yang baik itu adalah bibit yang sehat dan berkualitas serta memiliki keunggulan dari kualitasnya, yang tentunya adaptif di tempat kita. Di sini ketinggian dari permukaan laut sekitar 300 mdpl ya kawan-kawan. Jadi tergolong DPL menengah ke bawah lah ya. Jadi semua alpukat cocok untuk kita tanam. Nah ini teman-teman ya, kita pindah ke tanaman yang satunya. Nah ini teman-teman, ini di lubang tanam yang satunya, ini yang telah kita tanam kemarin. Jadi luas lahan ini kurang lebih 4.500 meter persegi, jadi hampir setengah hektar ya kawan-kawan. Ini di sini pada awalnya adalah kebun kopi. Nah, ada aren di situ. Jadi di sini khusus kopi dan ada ladanya ya teman-teman. Jadi ladanya telah kita bongkar. Jadi kita ganti dengan alpukat. Nah di situ ada batang aren. Di situ udah siap disadap ya teman-teman. Jadi gula merah itu ya asalnya dari situ ya. Jadi kita adalah petani yang memiliki yang jadi raja di tempat sendiri ya. Jadi kita maksimalkan lahan kita, jangan sampai lahan kita jadi lahan tidur. Kita dikaruniai lahan yang subur, tinggal kita cara mengolahnya yang baik ya. Jadi tanah di sini tergolong tanah yang subur ya, memiliki humus yang cukup tinggi. Jadi kita cukup menambahkan secukupnya pupuk kompos. Nanti setelah umur sebulan 2 bulan kita melakukan pupuk susulan ya kawan-kawannya. Jadi cara kayak mana sepertinya kita merawatnya, bagaimana cara merawat kita sampai perkembangannya sampai berbuah, saksikan terus di channel ini ya teman-teman. Silahkan yang baru bergabung subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, sedikit memotivasi untuk kita, apalagi petani-petani milenial ya. Jadi ayo kita berdayakan lahan kita. Oke teman-teman, selalu semangat. Salam Siger 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.